Entikong adalah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terletak di perbatasan Malaysia, khususnya Sarawak, membuat daerah ini memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dibanding daerah lain di Indonesia. Mulai dari budaya antara dua negara, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta akses dan fasilitas yang berbeda dari negara tetangga. Pada episode kali ini, kami berkesempatan mengunjungi SMKN 1 Entikong untuk melihat langsung penerapan kurikulum Merdeka, serta mempelajari bagaimana tantangan pendidikan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ritual penyambutan tamu dari adat Dayak Dayu Sonta, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nama saya Adi Ahmadi, ST, Kepala SMK Negeri 1 Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jurusan atau program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Entikong itu ada 8. Pak Adi, ini kan SMKN 1 Entikong mulai menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023 ya Kak. Bisa diceritakan awal proses pendaftarannya, kemudian apa sih yang disiapkan oleh sekolah untuk penerapan kurikulum di tahun ajaran lalu? Baik, pelaksanaan kurikulum di SMK Negeri 1 Entikong itu bermula dari instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dari bidang pembinaan SMK, itu menginstruksikan kepada seluruh SMK untuk mengambil atau melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian hal itu disambut oleh sekolah-sekolah termasuk SMK Negeri 1 Entikong dengan melaksanakan kurikulum tersebut. Langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita akan melaksanakan kurikulum itu ya pertama dengan mendaftarkan sekolah kita untuk pelaksanaan kurikulum, yaitu di platform Merdeka Mengajar di websitenya. Di situ kita mengisi semacam asesmen atau kuesioner untuk mengetahui tingkat kesiapan dari sekolah dalam pelaksanaan asesmen kurikulum untuk kurikulum Merdeka. Dari situ setelah dilakukan asesmen, ternyata kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka itu di tingkat mandiri berubah. Ya. Nah setelah itu apa yang disiapkan oleh guru dan juga sekolah untuk menerapkan kurikulum ini Pak? Oke. Setelah mendaftar ya? Iya betul. Yang setelah mendaftar itu selain beberapa pengarahan dari dinas, kita juga mempersiapkan diri dengan mempelajari seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi dari platform Merdeka Mengajar itu sekolah bisa tahu apa-apa saja yang harus dilakukan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Dari situ saya selaku kepala sekolah mengajak seluruh guru untuk mempersiapkan diri dan kita juga bersama mempelajari apa-apa hal-hal yang harus kita lakukan di kurikulum Merdeka ini dari platform Merdeka Mengajar tersebut. Sudah diterapkan 2 semester ini ya. Bagaimana Pak perubahan? Kalau ada dari perubahan yang terjadi setelah menerapkan kurikulum ini, kan pasti dari kurikulum lama ini ada kurikulum baru, mungkin guru merasakan ada perbedaan, siswa merasakan perbedaan. Ya. Ada hal positif yang mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Dari filosofi kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberi kemerdekaan kepada guru untuk melaksanakan proses pendidikan di dalam kelas gitu. Jadi kalau zaman dulu kita mungkin diatur dengan sedemikian rupa, di kurikulum Merdeka ini guru diberi kebebasan untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada di kelas, yaitu terutama kondisi siswa atau kondisi muridnya. Kemudian dari segi siswa ya mungkin karena pola mengajar yang sudah sedikit lebih longgar dan merdeka ibaratnya, jadi keadaan siswa dalam belajar juga sudah
terlihat lebih menyenangkan atau lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Dan salah satu yang menjadi kekhasan dari kurikulum ini kan berpusat pada murid ya Pak. Tadi sudah disampaikan keinginan dari kurikulum ini tujuannya adalah supaya ada lebih kebebasan, mungkin siswa juga akan lebih mendapat perhatian. Ya, betul. Nah, salah satu cara kan siswa itu atau guru perlu melakukan asesmen terhadap siswa, asesmen di awal ya. Bagaimana sudah dilakukan dan bagaimana guru melakukannya dan apa manfaat dari asesmen itu untuk pembelajaran berikutnya? Pada tataran awal pelaksanaan kita pada saat di awal tahun ajaran itu kita memberi pengetahuan kepada guru melalui selain tadi melalui program platform Bangga Mengajar. Kita juga memberikan pengarahan kepada guru untuk melakukan tahap-tahap atau step-step yang harus dilakukan, termasuk yang pertama tadi asesmen ya, asesmen kepada siswa. Ya, sebelum guru melakukan pembelajaran, guru harus mengasesmen dulu kondisi sekolah atau kondisi kelasnya gitu. Kondisi siswa di kelas ya. Jadi dengan demikian maka nanti guru bisa menetapkan pola apa yang pembelajaran apa yang bisa atau mudah yang sesuai untuk guru, terutama kepada siswa-siswanya gitu. Dan kemudian guru dengan asesmen awal itu punya dasar untuk melakukan pembelajaran yang lebih sesuai ya. Siap ya. Seperti itu. Dan satu lagi kekhasan dari kurikulum Merdeka ini kan ada proyek ya. Ya, betul. Saya lihat tadi ada poster panen karya. Betul. Apa yang dilakukan oleh sekolah ini untuk proyek P5? Untuk proyek P5 kan seperti kita ketahui berupa bagian dari kurikulum Merdeka dan merupakan bagian dari pelaksanaan mereka. Untuk P5 di SMK Negeri 1 Intikong kita laksanakan secara blok. Jadi sistem blok. Jadi P5 itu kita lakukan secara blok itu di akhir menjelang akhir semester. Kurang lebih 2 minggu kegiatannya. Dari 1-2 minggu kegiatan itu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan diakhiri dengan hasil panen hasil karya itu. Apa topiknya atau tema yang kemarin dilakukan untuk proyeknya? Untuk kita di semester pertama itu kebekerjaan. Itu yang wajib di SMK itu ya SMK Pak, ya? Khusus itu SMK. Kemudian yang kedua itu kearifan lokal. Bagaimana siswa merespon pembelajaran proyek ini? Karena sebelumnya kan boleh dibilang tidak ada kecuali project based learning berdasar mata pelajaran ya. Betul. Yang ini kan di luar mapel ini. Ya, betul. Bagaimana Bapak melihat respon siswa dari pembelajaran ini? Respon siswa pada saat pelaksanaan P5 itu sangat baik dan sepertinya membuat gairah dari belajar siswa. Kenapa? Karena mungkin mereka diberi satu kondisi yang baru, tantangan yang baru untuk mengembangkan diri sesuai dengan tema yang diberikan, dan mereka diminta untuk bisa membuat hasil atau menunjukkan hasil dari pembelajarannya, sehingga di akhir blok pelajaran blok itu mereka memamerkan atau memperlihatkan hasil dari karya mereka. Jadi sepertinya mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Mereka juga merasa diapresiasi ya karyanya, betul. Proses belajar melalui proyek itu. Ya, karena tadi apresiasinya dari proses panen hasil belajar tadi yang kita pamerkan. Kalau kemarin tuh kami ada sistem sistem menjual barang dan menjual hasil produk, ada yang membeli. Jadi di situ terjadi interaksi yang cukup baik, transaksi. Jadi satu pengalaman yang mungkin tidak pernah didapatkan di kurikulum sebelumnya. Ini kan SMK. Ya, siap. Pak Adi, jadi tentu berbeda dengan sekolah umum. Di SMK harapannya menyiapkan generasi muda kita ini untuk siap bekerja. Ya, siap. Itu apa sih kekhasan dari SMKN 1 Intikong? Mungkin Pak Adi bisa ceritakan, mungkin dari program keahliannya, kelebihan-kelebihan sejauh ini yang sudah diupayakan, gitu terkait dengan kejuruannya. Kejuruannya. Oke, baik. Untuk SMK Negeri 1 Intikong memang jurusannya sudah cukup banyak. Ada beberapa jurusan yang sampai saat ini masih merupakan jurusan favorit di SMK kita, yaitu di teknik otomotif dengan teknik jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi. Dari kedua jurusan itu tadi
kita lihat memang anime atau keinginan siswa untuk masuk jurusan itu memang cukup besar, ya, tinggi ya. Nah, selain dari itu, kenapa jadi unggulan? Ya karena di 2 jurusan itu kita sudah khususnya di teknik otomotif itu kita sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, yaitu untuk yang pertama itu kita bekerjasama dengan untuk Honda Honda Motor di Pontianak, dan juga kita bekerjasama dengan Astra Daihatsu Pontianak gitu. Sudah ada MOU? Sudah ada MOU ya. Apa bentuk konkret dari MOU-nya itu, Pak? Maksudnya apa yang bisa dilakukan kerjasama? Apakah magang siswa, magang guru misalnya? Yang kita dapat dari MOU tersebut atau yang tercantum dari MOU tersebut termasuk adalah beberapa hal, yaitu magang siswa, magang guru, dan penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum. Jadi di SMK kita ini khususnya di otomotif teknik sepeda motor, itu kurikulum yang kita pakai kurikulum yang langsung dari Astra Honda Motor. Jadi menyesuaikan. Kita menyesuaikan apa yang diminta atau apa yang dikehendaki oleh dunia industri atau dunia usaha tersebut. Nah, jadi seperti itu. Untuk serapan tenaga kerja, artinya kan sudah ada kerjasama ya, disampaikan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Itu apakah juga ada serapan tenaga kerja ke industri itu? Ya, serapan tenaga kerja itu kita mulai dari proses PKL-nya atau praktek kerja lapangan. Kalau khusus untuk Astra untuk TBSA atau teknik sepeda motor yang bekerja sama dengan Astra Honda, itu magang itu kita diserahkan sepenuhnya pengaturan lokasi magangnya dari Astra Honda Motor. Pada saat anak melakukan magang, di situ mungkin terjadi proses penilaian siswa, penilaian kinerja dan segala macam. Untuk anak-anak yang dinilai cukup baik, itu akan direkrut oleh mereka gitu. Jadi karena sudah mengetahui kemampuan, keterampilan, ini kompetensinya, mereka kemudian bisa direkrut ya oleh mereka. Mungkin ada hal lain, ini kan kondisi SMK-nya kan ada di perbatasan ya. Ada di ujung halaman gitu ya. Halaman bukan negara kita ini, berbatasan dengan Malaysia di Antikong ini. Mungkin ada konteks yang tentu berbeda mungkin ya Pak, dengan di tempat lain yang bukan perbatasan. Di sini banyak perkebunan juga dan perbatasan dengan Malaysia sangat dekat. Dan ini SMK yang salah satu mungkin boleh dibilang favorit juga di sini karena banyak yang ingin sekolah. Betul. Bisa diceritakan kondisi siswanya seperti apa sih Pak di sini, dan tantangan SMKN 1 Antikong di ujung perbatasan ini seperti apa Pak? Ya, kondisi siswa di SMK Negeri 1 Antikong, siswa yang ada di SMK Negeri 1 itu adalah siswa yang berasal dari lebih banyak berasal dari luar Antikong, yaitu dari lingkungan di luar Kecamatan Antikong. Kalau dari persentase kira-kira seperti apa nih gambarannya? Persentase jumlah siswa yang dari Antikong dan luar Antikong itu sekitar 40% yang berasal dari wilayah Antikong dan 60% berasal dari wilayah luar Antikong. Malah ada beberapa siswa yang itu berasal dari luar Kabupaten Sanggau, yaitu Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Landak. Nah, jadi siswa-siswa tersebut ya bersekolah di tempat kita, ya mungkin tahu keunggulan sekolah kita dan mungkin menarik bagi siswa tersebut gitu. Iya. Tantangannya apa sih Pak di daerah perbatasan atau hampir terluar ya ini? Ya. Tantangannya ya mungkin lingkungan sekolah atau lingkungan daerah tempat tinggal siswa itu kan tidak seperti di kota. Jadi kemungkinan keinginan dan keseriusan dalam belajar itu masih bisa kita anggap cukup kurang sebenarnya ya. Sehingga kalau kita tidak bisa membuat mereka menarik hati dalam untuk ketertarikan untuk proses pembelajaran, itu mungkin bisa membuat siswa-siswa ini keluar atau berhenti gitu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya keinginan atau katakanlah semangat belajar itu agak berbeda. Masih berbeda. Karena ya pertama mungkin kalau di ujung perbatasan ini kalau kita lihat industri atau lowongan pekerjaan yang sifatnya berupa industri atau pabrik itu kan masih jauh dari
kurang lah. Jadi banyak keinginan untuk sekolah selesai dan mengambil pekerjaan sesuai dengan yang dilihat dia itu kadang-kadang agak jauh ya. Sehingga kalau kita tidak memberi pemahaman yang serius tentang apa manfaat dari sekolah dan apa manfaat bersekolah di jurusan ini, mungkin anak-anak kadang-kadang tidak membuat mereka tuh tidak serius untuk belajar gitu. Ya. Mengapa sih kalau dari pengalaman Bapak, karena Bapak udah lumayan lama di sini ya, kenapa di daerah seperti daerah perbatasan siswa-siswa semangat belajarnya juga kurang gitu misalnya untuk bersekolah gitu ya? Oke, yang pertama mungkin pandangan mereka tentang lapangan pekerjaan. Ya, ibaratnya kalau saya kalau sekolah di jurusan ini, saya akan bekerja di sini, misalnya dalam itu juga salah satu kan. Beda dengan mungkin di Pulau Jawa yang industrinya sudah banyak. Jadi mereka harus mau bekerja di satu industri ini harus ngambil jurusan ini kan. Nah, jadi itu salah satu ketertarikannya. Kemudian yang kedua mungkin masalah ekonomi juga. Masalah ekonomi ya mungkin ada anggapan daripada sekolah lebih bagus mencari pekerjaan ekonomi langsung gitu. Bekerja. Gitu ya. Yang kebetulan memang di lingkungan perbatasan ini peluang kerja untuk keluar negeri itu untuk orang-orang daerah perbatasan ini cukup besar gitu. Jadi seperti daerah Entikong ini banyak juga yang bekerja ke Malaysia. Banyak yang bekerja ke Malaysia. Tapi dengan pendidikan yang seadanya. Seadanya itu yang membuat kita cukup prihatin juga sebenarnya. Nah, jadi kita mau sebenarnya mereka bekerja itu sudah dengan bekal yang cukup baik lah dalam segi pendidikannya. Apalagi kalau mereka mau kejuruan misalnya, kalau mereka benar-benar sekolah selesai dan mendapat ijazah atau kompetensi yang sesuai, mungkin mereka keluar negeri atau bekerja keluar atau di mana itu udah mengandalkan skill atau kompetensi yang ada. Iya. Peran seorang guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting, terutama di wilayah perbatasan seperti Entikong. Mereka bukan hanya pengajar, mereka adalah pionir dalam dunia pendidikan. Dalam kesempatan ini, kami berbincang dengan 2 guru penggerak di SMKN 1 Entikong, yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi motor perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Iya, ini saya langsung saja bertanya kepada Ibu Fia dan Pak Andi, bagaimana pengalamannya mengikuti program guru penggerak? Jadi pengalaman saya selama mengikuti program guru penggerak ini banyak sekali hal yang saya dapat di situ. Yang tadinya saya merasa saya ini bukan seorang guru, ya, bukan seorang guru sejati maksud saya. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya menjadi seorang guru. Saya bisa mengayomi peserta didik saya dengan penuh kasih sayang. Tadi kan saya nggak tahu yang namanya step-step dalam pembelajaran itu harus ada namanya asesmen, terus bagaimana kita dengan siswa di dalam kelas. Mungkin hal itu saya lakukan, tapi tidak semaksimal setelah saya menjadi guru penggerak. Itu lebih terprogram, maksudnya tersusun dengan rapi. Ternyata sebelum kita mengajar harus melakukan yaitu asesmen dulu, terus kemudian dengan melakukan itu kita bisa melihat bagaimana siswa kita di dalam kelas sebelum kita mengajar. Nah, itu pengalaman saya. Jadi betapa besarnya, betapa beruntungnya saya mengikuti program ini. Ibu angkatan keberapa? Saya angkatan pertama. Jadi dari guru penggerak itu saya adalah angkatan yang pertama kali yang memulai. Jadi kami di Entikong ini hanya ada 2 yang angkatan pertama. Satunya saya, nah satunya lagi ada kawan yang di SMP. Nah, itu Pak. Jadi kalau pengalamannya Pak Andi seperti apa? Baik Bu, kalau saya secara pribadi sama beliau ini yang angkatan pertama, jadi awalnya tuh saya bertanya kepada beliau, awalnya mengolok Bu gitu. Apa sih program guru penggerak? Guru bergerak, krik seperti itu. Enggak tahunya malah saya yang tercemplung ke dalamnya. Terus terang menurut saya memang awalnya adalah tipe guru kolonial ya. Tipe guru tua lah bahasanya. Jadi kebenaran mutlak itu hanya ada pada guru. Siswa harus mengikuti apa yang guru lakukan seperti itu. Tapi ketika saya mengikuti program ini,
guru penggerak ini, saya tertampar habis-habisan Bu, seperti itu. Malu saya Bu. Ketika kawan-kawan yang lain menyenangkan seperti ini, saya sendiri yang aneh sendiri di program guru penggerak ini Bu. Lokakarya dari 1 sampai ke 7 itu, aduh luar biasa malunya Bu. Betapa dosa pendidikan yang saya lakukan selama ini. Sebelum mengikuti program guru penggerak ini sudah terlalu banyak Bu. Jadi saya sangat bersyukur sebenarnya sama beliau, sama Pak Rinto juga rekan saya yang sangat memotivasi saya. Ayo ikut, yuk ikut seperti itu. Awalnya ya sekedar mengolok sama beliau ini, akhirnya saya kecemplung juga. Seperti itu di dalamnya. Menarik sekali ya Pak ya. Bu. Bisa merubah Bapak yang tadinya kolonial menjadi lebih update gitu ya. Begitu. Bisa dicontohkan Pak seperti apa? Kalau dulu saya lebih senang kalau anak melihat saya takut. Anak lihat saya lari, menghindar gitu. Tapi lambat laun seiring bertambahnya usia ikut program ini begitu ternyata bukan seperti itu sih guru yang sesungguhnya sesuai filosofi KHD itu tidak seperti itu. Membimbing Bu, membimbing anak seperti itu seharusnya. Dan itu kalau melihat ke belakang, aduh betapa jeleknya saya di masa lalu seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih baik di masa depan. Gitu. Ya, lalu setelah mengikuti program guru penggerak ini, manfaat apa, dampaknya apa bagi Ibu dan Bapak dari program ini dalam hal pembelajaran dan juga bagi personalnya Bapak Ibu sekalian? Boleh? Untuk saya khususnya ya. Jadi manfaat atau dampaknya itu sangat begitu besar saya rasakan. Jadi yang tadi hampir disinggung Pak Andi tadi kan, kita yang mengajar dengan cara yang menganut metode guru kuno tadi kan. Jadi kita memahami sebenarnya anak itu memiliki bakat, minat tuh yang berbeda di dalam kelas. Ya, jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, manfaatnya saya bisa menyusun pembelajaran itu yang menyenangkan dengan adanya diferensiasi tadi kan. Kemudian pelajaran itu yang sesuai dengan bakat anak, mungkin anak kinestetik, kita bentuk pelajaran yang menyenangkan bagi dia, sesuai dengan bakat, minat dia itu bagaimana ya, di dalam kelas. Terus untuk menegur anak itu tidak lagi dengan cara kita harus teriak, tidak harus kita memarahi, misalnya anak mau diam, tidak harus dengan kita memarahi. Kalau dulu kan seperti itu, makanya saya bilang, saya bukan guru sejati ketika dulu tuh kan. Selalu murid itu selalu harus perhatikan ibu loh. Ingat, enggak boleh ada yang ribut di dalam kelas. Kata-kata enggak boleh itu kan tidak lagi diucapkan oleh seorang guru penggerak. Harusnya kita merangkul, mengayomi siswa itu. Kita membentuk bagaimana dia belajar tuh sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Setelah itu saya lihat yang dirasakan oleh siswa, manfaatnya ya. Siswa itu lebih menyenangkan dalam belajar, tidak merasa dari raut wajahnya kan biasanya terlihat dia tidak tertekan, dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, jadi bebas. Kalau tidak suka, Bu saya tidak mau seperti itu. Nah, lalu maunya seperti apa? Saya mau seperti ini. Nah, seperti itu kan yang dirasakan. Jadi anak tuh lebih rileks belajar dengan kita, itu manfaat. Terus anak lebih terbuka, lebih dekat, dan saya juga lebih sabar dengan mereka, bukan lagi antara guru dengan siswa, tapi seperti dengan kawan dalam hal-hal tertentu. Nah, seperti itu yang saya rasakan. Berarti Ibu merasakan dampaknya itu dan manfaatnya sangat luar biasa ya, baik Ibu khususnya dalam pembelajaran dalam kelas ya. Iya, itu sangat luar biasa saya rasakan. Memang benar-benar saya tidak membohongi nih ya, saya merasakan. Rasa batin saya itu sebagai seorang guru ya, itu begitu bersyukur sekali kenapa program ini saya ikuti. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan dan saya ingin menularkan ke kawan-kawan yang sama tadi. Sebenarnya Pak Andi yang menyinggung tadi kan, sebenarnya suara krik-krik dia bilang tadi karena saya bikin puisi di guru penggerak ini kan ada. Pertama seumur hidup saya membuat puisi dan mereka menonton, ada suara jangkrik di situ, makanya saya dialog. Nah itu makanya saya mengetahui kita harus menyusun kesabaran yang luar biasa. Kalau Pak Andi sendiri bagaimana Pak manfaat dan dampak dari program guru penggerak ini kepada Bapak, baik secara personal maupun untuk pembelajaran dalam kelas dan juga mungkin dengan siswanya seperti itu? Kalau saya secara pribadi ya itulah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya upgrade diri, mawas diri, memperbaiki diri kembali. Nah, efeknya ke anak, apakah ada? Tentu sangat ada, Bu. Itu sudah saya rasakan. Kalau dulu, ada Pak Adi.
ada Pandi datang, anak-anak takut lari. Kalau sekarang di dalam kelas, oh kok Bapak lebih mudah tersenyum seperti itu. Awal-awalnya memang agak lucu. Saya rasa anak ngobrol sedikit, biasanya saya langsung marah, saya hukum seperti itu kan. Kalau sekarang, enggak boleh seperti itu kan gitu. Harus ada konsekuensi dulu, ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Kalau di dalam kelas sendiri, ya, seperti apa Bapak dan Ibu menerapkan kurikulum merdeka? Itu? Ya. Jadi untuk kurikulum merdeka itu belum sepenuhnya diterapkan. Tetapi karena jiwa saya kan guru penggerak tadi ya. Saya sebagai guru penggerak, jadi otomatis ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu saya terapkan di dalam kelas kepada siswa. Misalnya dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi otomatis pembelajaran kurikulum merdeka ini sudah saya terapkan di dalam pembelajaran saya kesehariannya. Keseharian sudah Bu ya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, walaupun belum sepenuhnya semua ya. Karena memang aturan dari sekolah yang belum di kelas 11 itu belum. Ya. Kalau Pak Andi? Iya, kalau saya karena mengampu di kelas 10 ya, dan kelas 10 harus menggunakan kurikulum merdeka, awalnya saya pesimis. Awalnya aku pesimis, ajaran tahun lalu pesimis, apa sih kurikulum merdeka gitu kan. Tapi ternyata saya bersyukur, alhamdulillah luar biasa ketika terpanggil dan ikut guru penggerak angkatan ke-7 yang dimulai dari bulan November, saya sedikit terbuka wawasannya. Apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu? Dan itu yang paling utama saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dan itu sangat luar biasa, dan luar biasanya bagi gurunya harus upgrade diri gitu, Bu. Bagaimana sih mengelola kelas dengan model pembelajaran yang ini audio, ini video, ini yang kinestetik. Itu kalau kita tidak upgrade diri sebagai guru, Bu, aduh, kecolongan, keteteran. Itu sangat luar biasa. Dan ternyata memang itu jadi tantangan terbesar di dalam dunia pendidikan di kemudian hari, seperti itu. Lalu bagaimana yang Ibu rasakan sukacitanya pengalaman Ibu menjadi guru yang mengabdi di perbatasan? Boleh? Ya. Jadi kalau disebut perbatasan ini kan pasti orang kenal ya. Perbatasan ini pasti kan langsung, wah, perbatasan ini pasti siswanya seperti ini. Tapi dengan hal karakteristik siswa yang memang di SMK ini yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, apalagi suku, bangsa, agama juga berbeda kan di sini. Jadi sebagai guru itu untuk saya menghadapi semua itu ya, memahami karakteristik siswa. Saya masuk ke dalam ke dunia siswa itu sendiri, bagaimana memahami siswa itu sendiri dengan cara saya tidak bertindak semaunya saya sendiri. Tentunya saya memahami keadaan siswa itu berkat program guru penggerak ini. Iya, berkat ini guru penggerak itu. Jadi saya jadi memahami, jadi lebih sabar menghadapi siswa. Coba kita lihat kalau mereka kalau dalam hal olahraga, mereka tuh kuat sekali. Coba suruh mereka keliling lapangan nih, hujan-hujan 10 kali masih kuat, fisiknya kuat. Iya, kuat sekali. Coba kalau kita coba pasti 2 kali 3 kali kita dah, atau besok pun dah demam kita. Kalau anak-anak enggak, ya. Kalau anak-anak tuh enggak, fisiknya memang luar biasa anak-anak, karakteristik anak-anak. Tapi bagaimana, karena ketika pembelajaran mereka mungkin tidak begitu suka yang pembelajaran itu harus memperhatikan yang monoton ya? Monoton, memang enggak suka karena model anak seperti itu. Nah, dengan guru penggerak ini jadi kita memahami, mengikuti, bukan guru hanya penggerak dan kurikulum merdeka. Iya. Jadi kita tidak hanya diam, tidak menyalahkan anak, tapi kita mengikuti, mengikuti dalam tanda kutip, maksudnya diarahkan gitu, yang dilepas sebebasnya. Nah, itu suka dukanya Ibu di perbatasan untuk mengenal karakteristik siswa. Ya. Berbicara perbatasan, tentu juga kita terbayang auto-mindnya kita itu tentang akses, fasilitas, kesempatan. Itu seperti apa Ibu? Iya. Kalau yang kayak akses, mungkin kita ini kan kalau masalah internet ya kayak gitu kan, atau untuk kita ke fasilitas lah gitu ya, memang kita agak dibilang kurang karena masalah sinyal itu kan tidak stabil, naik turun selalu begitu kalau di sini ya. Jadi untuk misalnya kita kegiatan pelatihan gitu kan, tiba-tiba kita zoom gitu kan, lalu tiba-tiba keluar sendiri ya, itu kan pasti ya mungkin kan. Jadi masalah itu sinyal itu pasti. Terus
Kalau untuk kita upgrade diri kayak yang Pak Andi bilang kan mungkin kita melanjutkan pendidikan biar kita lebih SDM-nya tadi itu kan lebih meningkat. Kita ingin melanjutkan ke misalnya S2 dari S1 melanjutkan S2. Kita harus menempuh jarak yang jauh. Nah, adanya di Pontianak kan. Kalau di sekitar ini kan apalagi Sangga kabupaten lah yang dekat. Kan enggak ada. Jadi untuk hal izin itu sulit karena kita terikat kan. Jadi itu masalahnya. Harus ke Pontianak. Dan kalau ke Pontianak kan kita izin meninggalkan siswa atau bagaimana kan masalah izinnya agak sulit. Nah, seperti itu lah Bu. Ya, baik. Kalau Pak Andi seperti apa? Kalau saya Bu, kalau ini kan perbatasan Bu ya, Indonesia Malaysia. Yang perlu kita perhatikan itu kalau saya secara budaya kebutuhan muridnya Bu. Kebutuhan muridnya di mana di SMK Negeri 1 Entikong itu kan kumpulan dari beberapa daerah siswanya dari jauh, ada yang dari Ngabang, dari Landak, dari Sintang, pokoknya jauh-jauh di situ. Nah, yang perlu kita pupuk di sini sebenarnya adalah rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme. Menarik. Iya. Rasa nasionalisme tadi. Kenapa? Karena kalau mohon maaf kalau yang di atas aksesnya mau ke kecamatan susah, tapi lebih mudah ke negara tetangga. Nah, itu kadang menimbulkan ya dualisme rasa cintaannya. Tapi itulah yang kita harapkan tetap di sekolah ini sebagai guru untuk tetap memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Gitu. Contohnya dualismenya seperti apa dan seperti apa yang sudah dilakukan oleh sekolah? Ya, kalau dualisme biasanya kalau yang di sini tuh mata uang yang digunakan bisa dua. Nah, ada rupiah, ada ringgit. Nah, itu kan bagian apa ya? Kehidupan bermasyarakat itu kan tidak bisa lari lah dari hal itu. Nah, terkadang kan siswa itu selalu meningkat, "Oh, Pak, kok di sebelah begini? Oh, di tempat kita enggak seperti ini." Nah, kita sebagai guru yang ada di sekolah itu terus harus memupuk rasa kecintaan mereka terhadap bangsa kita. Ini loh, kalau Malaysia bisa seperti ini, kita juga bisa. Kita bisa memberikan contohnya seperti ini di daerah lain bisa seperti ini. Kita harus bisa buat seperti ini. Itu yang sudah dilakukan sekolah. Iya. Dan Bapak Kepala juga sudah memfasilitasi di sekolah juga ada jaringan yang ya bisa dikatakan tercukupi. Tidak juga, tapi ya kalau bisa ditambah lah Bu jaringan internetnya. Jaringan internetnya perlu ditambah. Perlu ditambah. Menarik. Seperti itu. Kadang kalau di HP kita Bu di sini agak jauh sedikit. Kalau sinyal listrik mati, sinyal Indonesianya hilang, terutama Telkomsel seperti itu. Dan biasa saja sinyal Malaysia yang masuk ke sini. Oh, sinyal Indonesianya hilang, justru sinyal Malaysia yang masuk. Iya, biasa seperti itu. Jadi akhirnya roaming seperti itu. Ya, ini adalah hal yang menarik. Nah, tahun 2024 kurikulum Merdeka ini akan dilaksanakan secara nasional. Nah, ini Ibu Bapak kan sudah tahu bagaimana itu kurikulum Merdeka. Apa pandangannya Ibu dan Bapak tentang kurikulum Merdeka ini? Ya, saya untuk kurikulum Merdeka nih, KM atau KUMER ya, ini merupakan kurikulum yang sangat luar biasa. Jadi saya tuh sangat terkesan sekali dengan kurikulum Merdeka ini, begitu bagusnya. Benar-benar pembelajaran itu yang memihak kepada siswa. Jadi memihak kepada kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi tidak pembelajaran itu yang otoriter kepada guru lagi. Jadi bagaimana kita mengubah pandangan guru-guru ya yang masih kuno gitu kan, untuk menuju kurikulum yang luar biasa. Sangat baik ini itu kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini apa sih yang tidak ada? Semua kebutuhan siswa itu dipenuhi di situ. Mau siswa mau guru kan, guru tuh tidak terbebani lagi dengan hal-hal yang administrasi yang begitu banyak. Kalau di kurikulum Merdeka kayak modul gitu kan, sudah disiapkan semua dari pemerintah. Tidak lagi kita nulis bikin RPP lagi kayak dulu capek-capek bikin RPP, tidak ada. Kalau ini kan tinggal kita menyesuaikan RPP yang modul yang sudah ada, sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi ini adalah kalau menurut saya ini kurikulum yang luar biasa yang benar-benar dari pemikiran KHD tadi ya. KHD tadi diterapkan dengan adanya sistem Pamong tadi kan, guru mengajar dengan sistem Pamong, tuturi handayani. Jadi memang kurikulum yang harus dilanjutkan terus-menerus, jangan berjalan sampai di sini. Jadi terus lagi sampai kapan pun berjalan lanjut itu. Berarti Ibu mengatakan bahwa kurikulum Merdeka itu sudah menjawab kebutuhan guru maupun kebutuhan siswa.
dan disesuaikan dengan kondisi situasi di sekolah. Iya. Berarti Ibu mengatakan demikian. Iya. Kalau saya ya, dalam pandangan saya ya. Karena apa, kita ada mengonsep tuh pembelajaran itu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Tidak lagi kita lihat di pusat, walaupun memang ada panduan khusus dari pemerintah pusat kan, tapi kan kita sesuaikan lagi dengan sekolah kita. Nah itu sangat bagus. Jadi kita tidak menonton lagi, tidak harus nyontoh terus dari sana. Jadi kita bisa berkembang, guru juga berkembang. Karena guru itu kan maksudnya orang-orang bijak ya. Dia punya pola pikiran yang yang luas. Jadi kenapa tidak dituangkan di situ? Seperti itu. Kalau Pak Andi seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi Bu, kurikulum Merdeka ini sangat menarik sebenarnya. Cuma perlu tantangan besar. Kenapa? Karena ini perlu seluruh segenap lapisan sekolah. Jadi tidak hanya sebatas guru saja, tidak hanya sebatas guru penggerak saja, tapi itu seluruh lapisan yang ada di sekolah harus dapat mendukung terlaksananya kurikulum Merdeka. Kalau tidak didukung sepenuhnya, maka ya dalam tanda kutip hanya sekedar kulitnya saja. Nah, untuk dapat diterapkan semua, maka seluruh warga sekolah harus dapat menerapkan apa yang dimau pada kurikulum Merdeka. Harus saling berkolaborasi dan Iya, upgrade diri. Itu yang paling penting seperti itu. Baik, menarik sekali ketika ingin menerapkan kurikulum itu. Iya. Tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Iya, karena saya dengan Ibu, terus dengan Bapak Kepala, dengan segenap pemangku kebijakan, semuanya harus berkolaborasi. Termasuk orang tua. Iya, dan paling penting untuk orang tua. Dan yang paling masalah di sini adalah sebagian besar siswa kami yang ada di sini, 70% berada dari luar. Dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu kepada sekolah. Itu sangat berat Bu, sebenarnya. Karena peran orang tua seharusnya itu sangat penting gitu Bu. Tapi di sini karena siswanya jauh, banyak yang ngekos, banyak yang asrama. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk sekolah. Punya tantangan tersendiri Pak ya, karena ada siswa yang ngekos, yang asrama, jauh dari orang tua. Jadi menjadi tanggung jawab warga sekolah dan juga lingkungan sebenarnya ya. Iya, seperti itulah. Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah, khususnya melalui Komisi 10 DPR RI, memiliki peran penting yang mendukung pengembangan mutu pendidikan yang merata dan inklusif di Indonesia, termasuk dalam pendidikan vokasi. Pak Adrianus sebagai anggota Dewan mungkin punya concern tersendiri juga ya terhadap dunia vokasi. Iya. Sejauh ini seperti apa sih Pak peran Komisi 10 atau secara khusus mungkin Pak Adrianus sendiri ya terhadap dunia vokasi ini? Mungkin ada juga di SMKN 1 Entikong ini gitu ya, apa yang sudah dilakukan atau dibantu gitu. Ya sejauh ini sih memang dari sisi kebijakan juga kita sering minta supaya pendidikan vokasi ini lebih diutamakan ya, artinya dari berbagai kebijakan itu pendidikan vokasi itu diutamakan, jangan dinomorduakan, itu satu. Yang kedua, program-program bantuan seperti PIP yang langsung manfaatnya dirasakan oleh siswa, oleh orang tua, karena ini sangat membantu untuk SMK ini perlu dibedakan lah mungkin ya besarannya maksud saya itu karena di SMK itu kan berbeda, di pendidikan vokasi mungkin mereka perlu pakaian praktek ya, peralatan praktek, peralatan untuk di laboratorium dan seterusnya yang mungkin sekolah sendiri kesulitan karena faktor biaya juga ya. Terutama untuk yang memang membutuhkan ya Pak ya. Membutuhkan khususnya dan juga yang program studi teknologi lah ya. Program studi teknologi ini kan beda kalau misalnya dia jurusan tata niaga atau tata buku kan nggak perlu banyak itu ininya kan. Tapi kalau udah jurusan otomotif, jurusan mesin, nah itu mungkin juga perlu alat pelindung diri apa segala macam kan.
Jadi keamanan siswa juga mesti diperhatikan. Keinginan saya atau harapan saya, PIP SMA itu mungkin dibedakan dengan PIP SMK lah gitu ya besarannya. Kalau BOS kan memang sudah berbeda ya Pak ya? BOS sudah berbeda. Ya. Sejauh ini menyalurkan PIP juga melalui jalur aspirasi. Iya, jalur aspirasi SMK 1 Entikong. Tadi sudah diserahkan juga secara simbolis 534 juta ya PIP untuk siswa SMK Negeri 1. Itu untuk Entikong. tahun ini aja Pak? Untuk tahun 2023. Tahun ajaran ini ya? Tahun ajaran ini. Dengan penerima sejumlah sekitar berapa siswa Pak? Sekitar 300. 300 siswa? 300 siswa. Ya, dari 700 siswa yang terima 300 lebih. Ya 50-60% lah gitu ya yang terima. Oke. Karena memang kan seperti apa yang kita ketahui, Entikong ini ada di perbatasan dan sementara hinterlandnya ini kan banyak ini dan jauh-jauh gitu loh. Yang tadi saya gambarkan itu ke Suruh Tembawang itu 3-4 jam, itu pun kalau jalan kering ya. Kalau lewat sungai bisa 1 hari. Nah, itu banyak desa yang seperti itu. Nah, anak-anak ini, siswa-siswa ini kan berasal dari desa-desa di sekitar ini. Dan bahkan juga ada yang dari kabupaten lain. Kabupaten Mempawah kan tadi itu yang praktek itu. Baik. Pak Adrianus, saya kira cukup untuk obrolan kita terkait SMK. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adrianus. Dan kita sudah tadi menyaksikan juga bagaimana praktek otomotif ya. Kita berharap semoga SMK 1 Entikong ini semakin baik dan tentu mengembangkan program kalian yang makin dibutuhkan ya. Makin dibutuhkan. Dan kontekstual dengan kebutuhan di sini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. SMK Desa 1 Mandiri Kreatif.